Halo teman-teman bidik ASN, pejuang ASN P3K 2024. Inilah bocoran 10 soal P3K wawancara FR hari ke-17 ya. Tentunya sudah kita sesuaikan biar teman-teman makin enak belajarnya, biar makin nyaman belajarnya. Ya, kisi-kisi ini sudah sesuai dengan Kepmen Panel B nomor 347 tahun 2024. Submateri kita fokusnya pada kepatuhan hari ini, teman-teman. Semua formasi ya, guru, nakes, dan tenaga teknis. Jangan lupa join dengan media sosial kami @bidik_asn. Soal nomor 1, Anda bekerja di sebuah instansi pemerintah yang memiliki aturan ketat terkait jam kerja dan pelaporan tugas harian. Suatu hari rekan kerja Anda meminta bantuan untuk menyelesaikan pekerjaannya karena ia terlambat mengumpulkan laporan. Tapi pekerjaan itu melibatkan informasi yang sebenarnya harus dikerjakan oleh dirinya sendiri. Jika laporan tidak dikumpulkan tepat waktu, seluruh tim bisa mendapatkan teguran. Anda dihadapkan pada dilema antara membantu rekan kerja atau mematuhi aturan yang berlaku. Apa langkah yang paling tepat yang akan Anda lakukan dalam situasi tersebut? A. Membantu menyelesaikan pekerjaan rekan Anda dengan catatan bahwa ia harus memahami tanggung jawabnya di masa depan agar tidak mengulang kesalahan yang sama. B. Menolak membantu karena aturan institusi menyatakan setiap orang harus bertanggung jawab atas tugas masing-masing, meskipun tim mungkin mendapat aturan. B. Mengajukan permohonan kepada atasan agar memberikan kelonggaran terhadap laporan rekan Anda sehingga tidak melanggar aturan sambil menawarkan dukungan. B. Membantu rekan kerja Anda tanpa melibatkan atasan untuk memastikan tim terhindar dari teguran meskipun melanggar sedikit aturan. Yuk teman-teman BDKSN, kita lihat jawaban terbaik ada di yang C. Mengajukan permohonan kepada atasan agar memberikan kelonggaran terhadap laporan rekan Anda sehingga tidak melanggar aturan sambil menawarkan dukungan. Ya, ini kita nih punya tempat kerja yang aturannya ketat, teman-teman ya. Jam kerja, pelaporan tugas harian gitu. Nah, teman kita minta bantuan nih menyelesaikan pekerjaannya ya karena dia terlambat mengumpulkan laporan ya. Tetapi faktanya informasi yang dilaporkan itu harus diisi oleh dirinya sendiri, harus dikerjakan oleh dirinya sendiri gitu. Dan di sisi lain kalau ini laporan nggak segera selesai, ini semua tim ya, semua anggota tim akan mendapat teguran ya. Jadi opsinya mau bantuin teman kita atau matuhin aturan yang berlaku karena nggak boleh bantuin gitu ya. Maka jawaban terbaiknya C, permohonan ya teman-teman. Mengajukan permohonan kepada atasan agar memberikan kelonggaran terhadap laporan. Ya biar dikasih tenggat waktu lagi gitu teman-teman ya. Ini artinya kita terhindar dari melanggar aturan karena sudah membantu gitu ya. Ya barangkali masih bisa diajukan permohonan ya untuk diberikan waktu yang lebih longgar. Nah, sambil ngasih bantuan ya nawarin bantuan apa yang bisa kita bantu. Tetapi tidak pada poin yang tadi tuh ya karena ada pada bagian mengerjakannya harus sendiri sebenarnya tapi bantuan di bagian yang lain ya tidak masalah gitu ya teman-teman. Baru kemudian A 3 skor, membantu menyelesaikan rekan kerjaan dan catatan bahwa memahami tanggung jawabnya di masa depan. Membantu menyelesaikan pekerjaan ini berarti sama dengan melanggar aturan bahwa tugas ini harus diselesaikan oleh dirinya sendiri, tidak boleh dibantu oleh kita ya. Kalau yang C kan tadi sambil menawarkan dukungan ya, dukungan bukan berarti bantuan dalam bentuk mengerjakan tugasnya gitu ya. Dukungan itu bisa banyak hal teman-teman gitu. Ini jawaban mengapa yang C lebih tepat dari yang A. Soal nomor 2, dalam sebuah organisasi telah ditetapkan aturan untuk melaporkan perjalanan dinas secara transparan dengan menyertakan bukti pengeluaran. Seorang kolega mengajukan laporan perjalanan dinas tanpa bukti lengkap dan meminta Anda menyetujuinya karena ia merasa sudah bekerja keras. Anda tahu bahwa menyetujui laporan tersebut melanggar kebijakan organisasi. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Menyetujui laporan tersebut untuk menjaga hubungan baik dengan kolega, tetapi memberikan saran agar ia melengkapi bukti di laporan berikutnya. B. Menolak menyetujui laporan tersebut dan meminta kolega melengkapi bukti pengeluaran sesuai kebijakan organisasi. C. Menginformasikan kepada atasan tentang laporan yang tidak lengkap agar keputusan diambil secara adil. D. Menyetujui laporan tersebut hanya jika kolega berjanji untuk melengkapi bukti di lain waktu. Ya teman-teman, kita lihat jawaban terbaiknya ada di B ya. Menolak menyetujui laporan tersebut dan meminta kolega melengkapi bukti pengeluaran sesuai kebijakan organisasi. Ya, ini kita diminta untuk menyetujui ya. Oke, padahal ini tidak bisa kita lakukan.
karena tidak adanya transparansi ya. Ya, bukti yang dia kumpulkan tidak lengkap teman-teman, ini bukti perjalanan dinas ya. Kita nggak bisa menyetujui kalau tidak sesuai dengan prosedur, maka informasikan kepada teman kita tersebut ya, dengan menolak menyetujui laporan tersebut dan meminta kolega melengkapi bukti pengeluaran sesuai kebijakan organisasi, sesuai kebijakan saja. Baru kemudian C, menginformasikan kepada atasan tentang laporan yang tidak lengkap agar keputusan diambil secara adil. Permintaannya apa? Dia cuma minta kita menyetujui, maka tolak menyetujui karena nggak sesuai dengan kebijakan organisasi, karena nggak sesuai dengan peraturan ya. Kisi-kisi kita hari ini adalah kepatuhan, tentu saja yang B jawabannya. Soal nomor 3 teman-teman, Anda adalah bagian dari tim yang bertugas menyusun anggaran untuk kegiatan rutin bulanan kantor. Aturan perusahaan mengharuskan semua pengeluaran dilaporkan secara rinci, tetapi seorang rekan meminta Anda memasukkan anggaran tambahan untuk kegiatan pribadinya tanpa memberitahu tim. Ia berjanji akan mengganti dana tersebut di lain waktu, tetapi Anda tahu bahwa hal ini melanggar aturan perusahaan. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi tersebut? A, menolak permintaan rekan Anda karena melanggar kebijakan perusahaan dan menjelaskan risiko yang dapat terjadi. B, menyetujui permintaan tersebut dengan syarat bahwa anggaran tambahan ini segera diganti pada bulan berikutnya. C, mengabaikan permintaan tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut agar tidak memicu konflik di tim. D, memberikan saran kepada rekan Anda untuk mengajukan anggaran secara formal melalui jalur resmi agar sesuai aturan. Ya, yang jelas ini kelihatan jawabannya teman-teman ya. Kita lihat opsi terbaiknya ada di 4, menolak dong. Karena apa? Kita harus patuh pada aturan perusahaan ya, tidak bisa memasukkan anggaran tambahan apalagi untuk keperluan pribadi. Nah, maka kita harus tegas di sini menolak permintaan rekan kita karena hal itu melanggar kebijakan perusahaan dan menjelaskan resikonya. Oh, ini kalau kita langgar resikonya apa? Ini perlu dilakukan. Baru kemudian D, 3 poin, memberikan saran kepada rekan untuk mengajukan anggaran secara formal melalui jalur resmi. Kalau butuh anggaran tambahan ya ajukan secara formal gitu ya, dan itu juga tidak boleh untuk kepentingan pribadi sebenarnya. Oke, lanjut nomor. Oke teman-teman, soal nomor 4. Dalam sebuah proyek bersama antar departemen ada aturan ketat tentang tenggat waktu untuk menyerahkan laporan harian. Namun salah satu anggota tim dari departemen lain terus-menerus menyerahkan laporan dengan keterlambatan yang menghambat pekerjaan Anda dan tim. Ketika Anda menegur rekan tersebut, ia beralasan bahwa beban kerjanya sangat berat dan memohon agar Anda melonggarkan aturan untuknya. Apa langkah yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini? A, menyampaikan masalah ini kepada atasan agar beban kerjanya dapat disesuaikan dan aturan tetap ditegakkan. B, membiarkan rekan Anda tetap bekerja dengan pola yang ada untuk menjaga hubungan baik antar departemen. C, meminta rekan Anda untuk mengatur waktu dengan lebih baik tanpa melaporkan insiden ini kepada siapapun. Dia menyesuaikan jadwal pengumpulan laporan untuk seluruh tim demi mengakomodasi kebutuhan rekan tersebut. Lihat jawaban terbaiknya teman-teman bidik KSN. Ada di A, kemudian 3 skornya di D. A, menyampaikan masalah ini kepada atasannya agar beban kerja dapat disesuaikan dan aturan tetap ditegakkan. Ya, ini ada keluhan tentunya, ada alasan bahwa beban kerjanya sangat berat. Maka kita sampaikan kepada atasan bahwa beban kerjanya sangat berat. Ini bisa dievaluasi nantinya, teman-teman ya. Tetapi untuk aturan tetap bisa ditegakkan ya terkait tenggat waktu pelaporan harian. Lanjut nomor 5. Dalam proses audit internal, Anda menemukan bahwa seorang anggota tim Anda telah memalsukan dokumen untuk memenuhi target waktu proyek. Meskipun tidak ada kerugian finansial yang besar, tindakan ini jelas melanggar aturan etika organisasi. Rekan Anda meminta Anda untuk tidak melaporkan insiden tersebut demi menjaga nama baiknya dan reputasi tim. Apa yang akan Anda lakukan untuk menangani situasi ini? A, melaporkan pelanggaran ini kepada pihak yang berwenang sesuai kebijakan organisasi meskipun ada risiko nama baik tim tercoreng. B, memberikan teguran secara pribadi kepada rekan tim Anda dan memperingatkannya agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. C, tidak mengambil tindakan apapun karena insiden ini tidak merugikan organisasi secara signifikan. D, membicarakan masalah ini dengan tim terlebih dahulu untuk mencari solusi untuk tidak melaporkan. Oh, nggak lapor yang D ini ya. Kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman ada di A baru kemudian B. A, melaporkan pelanggaran ini kepada pihak berwenang sesuai kebijakan organisasi. Nah, ini bentuk kepatuhan teman-teman ya, kepatuhan pada kebijakan. Meskipun ada risiko nama baik tercoreng ya. Baru kemudian B, memberikan teguran secara pribadi dan memperingatkannya agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Lanjut nomor 6. Anda adalah seorang supervisor yang bertanggung jawab memastikan setiap karyawan mematuhi aturan penggunaan fasilitas kantor, termasuk kendaraan dinas.
Suatu hari seorang karyawan meminta izin untuk menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi mendesak dengan alasan bahwa ini adalah satu-satunya solusi bagi masalahnya saat itu. Menurut aturan perusahaan, kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan operasional kantor. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? A menolak permintaan tersebut dan memberikan saran untuk mencari solusi lain yang tidak melanggar aturan perusahaan. B mengizinkan penggunaan kendaraan dinas dengan syarat karyawan berjanji untuk mengganti biaya bahan bakar yang digunakan. C mengabaikan aturan untuk mengizinkan penggunaan kendaraan dinas karena Anda merasa situasinya mendesak dan manusiawi. D menghubungi atasan Anda untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut terkait situasi yang tidak diatur secara eksplisit ini. Yo, jawaban terbaiknya ada di A, menolak permintaan tersebut karena kita harus patuh pada aturan organisasi, teman-teman ya, dan memberikan saran untuk mencari solusi yang tidak melanggar aturan perusahaan. Ini jawaban terbaiknya, teman-teman. Soal nomor 7, dalam sebuah rapat internal, Anda diberitahu bahwa perusahaan akan menerapkan aturan baru terkait waktu kerja fleksibel. Namun seorang karyawan senior seringkali menolak mematuhi aturan ini dengan alasan bahwa cara kerjanya selama ini lebih efektif. Karyawan lain mulai mengikuti contoh tersebut sehingga mengganggu penerapan aturan secara keseluruhan. Apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil sebagai atasan untuk memastikan seluruh tim mematuhi aturan baru? A. Mengabaikan perilaku karyawan senior untuk menghindari konflik karena aturan baru belum diterima sepenuhnya oleh tim. B. Mengadakan sesi diskusi untuk menjelaskan pentingnya aturan baru kepada seluruh tim dan memberikan panduan implementasi yang jelas. C. Memberikan teguran langsung kepada karyawan senior dan meminta mereka segera mematuhi aturan baru tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. D. Melaporkan perilaku karyawan senior kepada manajemen agar diberikan sanksi tegas sesuai kebijakan perusahaan. Kita lihat jawaban terbaiknya, teman-teman. Ya. Ada di B, baru kemudian D, ya diskusi. Ini penting teman-teman, bahwa aturan baru ini sudah bisa ditegakkan, sudah bisa diterapkan ya. Biar terjadi ada umpan balik gitu. Oh, ketika aturan diterapkan, nanti kita akan dapat responnya seperti apa dari anggota, dari karyawan gitu ya. Dan memberikan panduan implementasi yang jelas. Nah, ini penting teman-teman biar orang tidak kesulitan melaksanakan aturan yang baru tersebut. Baru kemudian D, ini 3 poin. Lanjut nomor 8. Dalam proyek yang melibatkan banyak pihak eksternal, organisasi Anda memiliki aturan untuk melakukan verifikasi dokumen kontrak secara ketat sebelum menandatanganinya. Namun salah satu manajer meminta Anda untuk mempercepat proses dengan melewati tahap verifikasi demi mengejar tenggat waktu yang mendesak. Bagaimana Anda akan merespon permintaan ini? A. Menolak permintaan tersebut dan tetap mengikuti proses verifikasi sesuai aturan untuk menghindari resiko. B. Mempercepat proses verifikasi dengan mengambil tanggung jawab penuh atas resiko yang mungkin terjadi. C. Mengizinkan pengecualian terhadap aturan ini karena tenggat waktu lebih mendesak dibandingkan dengan resiko potensial. D. Meminta persetujuan tertulis dari manajemen sebelum melewati tahap verifikasi sesuai permintaan manajer. Yuk, jawaban terbaik kita lihat teman-teman ada di A. Ya, menolak tentu saja karena tidak sesuai dengan aturan ini. Menolak permintaan tersebut dan mengikuti proses verifikasi sesuai aturan untuk menghindari resiko. Baru kemudian B, 3 poin. Mempercepat dengan mengambil tanggung jawab penuh atas resiko yang terjadi. Berarti ini apa namanya, menerima resiko ya, dia melanggar aturan nih. Nomor 9, Anda bekerja di sebuah institusi pemerintahan yang memiliki aturan ketat untuk menjaga kerahasiaan dokumen internal. Namun seorang kolega yang bekerja dalam proyek bersama meminta Anda untuk berbagi dokumen internal tertentu tanpa melalui prosedur resmi. Ia beralasan bahwa hal ini akan mempercepat penyelesaian proyek yang sedang mendekati tenggat waktu. Apa tindakan paling tepat yang sebaiknya Anda lakukan? Ini terkait dengan kolega kita, teman-teman. A. Menghubungi manajer untuk meminta persetujuan terkait berbagi dokumen demi keberhasilan proyek. B. Menyerahkan dokumen tanpa perlu prosedur. B. Menyerahkan dokumen tanpa melalui prosedur resmi demi mempercepat penyelesaian proyek yang penting. C. Membagi informasi dari dokumen tersebut secara verbal kepada kolega untuk meminimalkan resiko pelanggaran aturan tertulis. D. Menolak permintaannya dengan menjelaskan berbagi dokumen tanpa prosedur resmi melanggar aturan institusi. Ini ketegasan kita, ini butuh ketegasan teman-teman ya, karena sudah jelas aturannya. Ya, tolak yang D, menolak permintaannya dengan menjelaskan berbagi dokumen tanpa prosedur melanggar aturan institusi. Ya, jika memang kayaknya berpotensi baik ya, adanya berbagi dokumen tersebut, nah tetap kita harus butuh izin nih kepada atasan kita ya. Baru kemudian yang A nih, tapi bentuk kepatuhan kita yang D dulu ya, lakukan yang D dulu. Nomor 10 untuk teman-teman, silahkan dijawab di kolom komentar. Anda bekerja sebagai pengawas dalam sebuah proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana pemerintah. Salah satu kontraktor utama tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan sehingga Anda memutuskan untuk meninjau laporan harian mereka.
Dalam laporan tersebut, Anda menemukan indikasi adanya praktik manipulasi data untuk menutupi keterlambatan pekerjaan. Ketika Anda mencoba menindaklanjuti temuan ini, kontraktor tersebut menawarkan penjelasan dan meminta Anda tidak melaporkan masalah tersebut karena mereka berjanji akan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat ke depan. Apa langkah yang paling tepat yang harus Anda ambil dalam situasi ini? A. Segera melaporkan temuan manipulasi data ke atasan atau pihak terkait dan memastikan langkah evaluasi terhadap kontraktor dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. B. Memberikan waktu tambahan kepada kontraktor untuk membuktikan bahwa mereka dapat memperbaiki keterlambatan tanpa melibatkan pihak lain. C. Menerima penjelasan kontraktor tanpa melaporkan temuan karena fokus utama adalah menyelesaikan proyek tepat waktu. D. Menyampaikan temuan ini ke tim Anda untuk diskusi internal sebelum mengambil keputusan tetapi tidak langsung melaporkan kontraktor ke pihak terkait. Yuk teman-teman, boleh jawab di kolom komentar ya. Opsi jawabannya bantu jawab di kolom komentar teman-teman. Nah, Bidik ASN menyediakan soal-soal yang bisa teman-teman maksimalkan, pelajari sebelum tes P3K. Ada soal pengadministrasian perkantoran atau AP teman-teman ya, administrasi perkantoran. Kita jual harga 129.000, diskon untuk teman-teman hanya 99.000 saja. Dengan fasilitas bebas akses selama 6 bulan, 1 paket soal gratis, 3 paket soal HOTS dan berkualitas teman-teman. Disertai pembahasan soal ya, pembahasan soalnya dan analisa hasil pengerjaannya. Sudah termasuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, ya free Maneso. Bagi teman-teman juga yang ingin mendalami Mansoswan atau manajerial, sosial, kultural, dan wawancara atau Maneso dulu disebutnya ya. Spesial Mansoswan untuk umum nih, berarti guru teknis dan nakes bisa beli paket ini. Hanya 89.000 saja, teman-teman bebas akses selama 6 bulan, 1 paket soal gratis, 3 paket soal HOTS dan berkualitas. Disertai pembahasan dan analisa pengerjaan tentu saja teman-teman ya. Tersedia juga untuk paket soal pengelola umum operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Dapat dikunjungi di www.bidikasn.com atau teman-teman bisa mengunjungi media sosial kami @bidik_asn di Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube. Like dan subscribe video ini, puluhan video telah diupload dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS setiap harinya. Salam Bidik ASN.